Anime reverse isekai paling seru yang wajib banget kalian tonton. Di nomor 1 ada Hataraku Mou Sama. Berfokus ke cerita seorang cowok bernama Satan Jacob, raja iblis dari dunia lain, Ente Isla, yang udah dikalahin sama pahlawan cewek bernama Emilia dan dipaksa mundur ke Tokyo era modern. Di dunia barunya ini si Satan mau gak mau kudu bertahan hidup kayak manusia biasa. Soalnya sebagian besar kekuatan sihir yang doi punya pada hilang. Di sini si Satan ngambil identitas baru sebagai Mao Sadao yang kerja jadi kasir di McDonald. Tapi kehidupannya kagak berakhir damai karena si Emilia ngejar si Satan sampai ke Tokyo. Udah gitu muncul musuh baru perwakilan dari para malaikat. Nomor 2 Recreators. Sebenarnya manusia tuh udah nyiptain berbagai dunia yang lahir dari imajinasi penciptanya. Tapi hal ini cuma sebatas dunia fiksi yang ada di berbagai karya. Nah, gimana jadinya kalau para karakter dari dunia fiksi tersebut ngeinvasi dunia nyata? Yup, Recreators nyeritain tentang hal ini. Mulai dari karakter yang asalnya dari anime Mahou Shoujo lah, sampai pembunuh dari novel serial killer. Semuanya muncul di dunia manusia. Mereka ngutuk manusia yang udah ngejadiin kehidupan mereka sebagai media hiburan doang dan pengen ngancurin dunia nyata. Untungnya beberapa karakter fiksi tersebut ada yang kagak setuju sama pemahaman radikal ini dan malah memihak manusia. Mereka ngebentuk kelompok yang jadi pelindung umat manusia yang dikepalain sama manusia biasa bernama Sota. Nomor 3 Jahisama wa Kujikenai. Pas masih tinggal di dunia iblis, cewek bernama Jahi ini punya hidup enak. Berhubung doi itu orang kedua yang merintah dunia iblis. Tapi setelah ada Mahou Shoujo yang ngancurin batu permata yang nampung kekuatan iblis, dunia iblis itu sendiri malah hancur. Setelah itu, si Jahi terpaksa ngungsi ke dunia manusia. Tapi gara-gara kekuatannya berkurang drastis, body si Jahi yang tadinya montok malah berubah jadi loli. Udah gitu, nih cewek kagak punya harta buat bertahan hidup. Alhasil, selama di dunia manusia, kehidupan si Jahi melarat banget. Tapi doi punya tekad ngumpulin semua pecahan batu permata iblis yang dulu ngasih si Jahi kekuatan supaya bisa balik ke dunia iblis. Nomor 4 Gabriel Dropout.
Nyeritain tentang para cewek yang berasal dari dunia para malaikat sama dunia para iblis. Mereka disuruh masuk ke dunia manusia supaya mereka tuh bisa ngepelajarin kehidupan manusia dari dekat. Hal ini tuh jadi semacam ujian buat mereka. Para cewek malaikat disuruh berbuat kebaikan di dunia manusia, sedangkan yang iblis nyebar kejahatan. Kocaknya ada dua cewek yang perannya malah kebalik. Yang satu malaikat bernama Gabriel. Awalnya Doi itu jadi malaikat baik, tapi gara-gara ngikutin gaya hidup manusia, Doi malah jadi malaikat pemalas yang mandi aja kagak pernah. Terus ada cewek iblis bernama Vinet, yang justru kelakuannya kayak malaikat asli. Nomor 5, Jashin-chan Dropkick. Gara-gara ulah iseng seorang penyihir yang meraktekin ritual pemanggilan, seorang cewek setengah ular bernama Jashin malah dipanggil ke dunia manusia. Ngerasa benci sama hal ini gara-gara kebebasannya direnggut, si Jashin tiap hari berusaha ngebunuh pemanggilnya itu. Tapi berhubung nih anime itu genre komedi, jadi cara ngebunuhnya juga malah pada kocak. Udah gitu, bukannya berhasil, justru malah si Jashin sendiri yang sering kebunuh, biarpun nantinya hidup lagi. Uniknya, biarpun si Jashin keluyuran di dunia manusia, semua yang ngeliat tuh ngerasa biasa aja, kagak takut atau gimana. Hal ini berlaku juga sama teman-temannya yang lain. Ada cewek siluman sapi bernenen gede lah, sampai malaikat yang kagak bisa balik ke kayangan. Nomor 6, Kobayashi-chan Chinome Dragon. Pada suatu malam, ada seorang cewek tepos bernama Kobayashi yang kagak sengaja ketemu sama naga di tengah gunung yang lagi kesakitan gara-gara ketusuk pedang suci. Kemudian si Kobayashi cabut. Setelah itu, naga bernama Toru ini malah jatuh cinta ke si Kobayashi, padahal sama-sama cewek. Sebagai rasa terima kasih, naga tersebut kemudian ngejelma ke bentuk cewek yang udah gitu secara sukarela jadi pembokatnya si Kobayashi. Padahal di dunia asalnya si Toru tuh manusia ngemusuhin para naga. Malahan si Toru juga benci banget sama manusia. Tapi setelah pindah ke dunia barunya ini, si Toru mulai ngebuka perspektif baru tentang manusia. Apalagi setelah ketemu sama si Kobayashi. Nomor 7, Sewayaki Kitsune no Senko-san.
彼を救わねばならないね。Siluman rubah dikatakan punya kekuatan buat ngelihat kegelapan yang nyelimutin hati manusia. Ketika kegelapan ini dibiarin terlalu lama, manusia tersebut bakal ngerasa depresi sampai ngelakuin bundir. Nah, para siluman rubah ini punya tugas pergi ke dunia manusia buat ngerawat orang-orang yang mau dikonsumsi kegelapan. Salah satu korbannya seorang karyawan kantor bernama Kuroto. Dan siluman rubah yang ngerawatnya tuh cewek loli bernama Senko. Tiap hari dikasih enak-enak lah. Ekornya sering digrepe-grepe. Berkat perawatan yang si Senko kasih, kegelapan yang ada di jiwa si Kuroto perlahan hilang. Nomor 8, Yusha Yamemas. Berawal dari rencana Raja Iblis ngeinvasi dunia manusia lewat portal. Gara-gara sumber daya yang ada di neraka tuh udah mau pada habis. Soalnya di sana tuh sering dilanda perang sipil. Akhirnya mereka mutusin buat nyerang dunia manusia. Setelah sampai, udah jelas kekuatan manusia kalah dan sempat dipukul mundur sama para iblis. Tapi semua elit dunia ngumpulin para ilmuwan jenius buat nyiptain suatu manusia buatan yang punya kekuatan ngelebihin para iblis. Udah gitu, para manusia buatan ini pada abadi. Salah satunya seorang cowok bernama Leo. Doi ini udah hidup sampai puluhan ribu tahun dan ngalahin berbagai keturunan Raja Iblis. Sampai kemudian di suatu masa, Doi ini ngerasa bosen jadi pahlawan dan malah mutusin buat jadi bawahan dari sosok Raja Iblis baru, yaitu seorang cewek bernama Echidna. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu tahu anime reverse isekai lain yang kagak gua masukin ke daftar, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!